Injil Markus yang menjadi dasar dari penulisan Injil yang lain, itu luar biasa, saudaraku. Itu ditulis oleh seorang yang pernah ditolak oleh Paulus. Jadi kalau sekarang ini terjadi ya zaman sekarang ini terjadi akan perselisihan dua hamba Tuhan, mari kita berpikir positif. Barangkali ke depan itu Tuhan punya rencana, Tuhan bisa pakai. Entah itu disebut kesalahan atau kebenaran dari dua-duanya, ya. Benar dan benar, kalau beda itu pasti yang salah satu salah. Oh, belum tentu, bisa dua-duanya benar, saudaraku. Karena Tuhan memang punya rencana lain. Nah, kita harus mulai berpikir seperti itu. Bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam Suara Gembala kali ini kita akan belajar bahwa sebuah perselisihan di antara dua hamba Tuhan yang sama-sama diurapi, sama-sama dipakai Tuhan, sama-sama cinta Tuhan, itu bisa terjadi, dan Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk sebuah rencana, di mana ya berlakulah Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam ketidaksepakatan, perselisihan, dan perbedaan pendapat, bahkan perpisahan dari dua orang hamba Tuhan yang tadinya kompak, kemudian mereka bisa berpisah, tapi ternyata itu adalah rencana Tuhan, saudaraku. Artinya begini, kelemahan manusia, ketidaksempurnaan manusia di dalam menyelesaikan persoalan, Tuhan campur tangan dan Tuhan bekerja untuk menjadikan itu sesuatu yang nantinya di kelak kemudian hari itu akan berguna. Ya, jadi kalau saya menghadapi akan peristiwa yang tidak enak seperti itu, marilah kita berpikir positif bahwa Alkitab sudah mencatat akan hal yang semacam itu. Kita semua ngerti, saudaraku, ini mengenai perselisihan pendapat yang kemudian menjadi sangat tajam dan berakhir dengan perpisahan dari apa yang saya sebut dengan dui tunggal antara Barnabas dan Paulus. Nah, saudara, itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 15. Kita lihat ayat 36, saudara. Ini di Antiokhia, ya. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Hati Paulus itu rindu untuk mengunjungi akan saudara-saudara di kota-kota lain, ya, di selain Antiokhia, bagaimana kondisi rohani mereka, ingin menengok begitu. Barnabas setuju, saudara. Ayat 37 katakan, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, John Mark atau Yohanes Markus. Jadi Barnabas setuju, tapi dia mau ngajak Yohanes Markus. Nah, kita tahu bahwa John Mark atau Yohanes Markus ini adalah keponaan dari Barnabas. Ya, banyak penafsir mengatakan Barnabas ini nepotisme gitu ya, karena ini saudara terus diajak. Sementara Paulus itu tegas, kalau orang tidak qualified, tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan pelayanan yang dia rencanakan, dia tolak. Nah, ayat 38, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi sepanjang pelayanan sebelumnya, saudaraku, itu John Mark atau Yohanes Markus itu ikut di dalam tim pelayanan Barnabas, Saulus atau Paulus dan Barnabas ini, saudaraku. Ada. Tapi ketika mereka sampai di Pamfilia, nggak tahu kenapa, mungkin Pamfilia itu tempatnya kurang nyaman, terlalu gersang, ya bikin orang nggak kerasan tinggal di Pamfilia. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan. Tercatat, saudara, lihat di dalam Kisah 13 ayat 13, saya bacakan aja ya, saudara. Dan ini peristiwa yang membuat Paulus nggak bisa terima.
kalau Yohanes Markus ikut di dalam perjalanan pelayanan. Kalau cuma sekedar tinggal di Antiokhia belajar, boleh-boleh saja. Tapi kalau pelayanan nanti dulu, Paulus tidak setuju. Sementara Barnabas kekeh ingin mengajak Yohanes Markus. Saya bacakan saudaraku ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Ini cerita bagaimana Yohanes Markus meninggalkan tim pelayanan itu. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ini Yohanes Markus ini, saudara. Balik ke Yerusalem. Nah, mungkin sudah dicegah. Markus, kamu jangan balik Yerusalem. Ini pekerjaan pelayanan menanti kita di Pamfilia. Tapi rupa-rupanya Markus nggak tahu ya, dia sudah nggak kerasan atau nggak tahan, dia tetap pulang ke Yerusalem. Nah, saudaraku, nanti kita akan tahu bahwa Yohanes Markus ini adalah murid dari Petrus, saudaraku ya. Dia muridnya Petrus, dan Yohanes Markus ini menjadi orang yang sangat berjasa di dalam kekristenan. Nah, tapi dalam prosesnya, saudaraku, ternyata dia nggak bisa diterima oleh Paulus. Paulus tegas. Paulus ngelihat ini nggak qualified, nggak memenuhi syarat untuk masuk dalam pelayanan pada waktu itu, saudaraku. Mungkin dia masih terlalu muda, masih belum bisa menyangkal diri seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, atau barangkali seperti apa, kita nggak tahu. Nah, Barnabas itu punya hati yang beda dengan Paulus. Barnabas itu perhatiannya adalah kepada potensi masa depan dari setiap hamba Tuhan. Dia tidak sembarangan menilai saat itu. Dia percaya akan proses, bahwa orang yang saat ini belum jadi, belum siap, itu bisa dilatih, bisa ditumbuhkan, didewasakan untuk suatu saat menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Itu keyakinan dari Barnabas. Dan itu memang DNA-nya Barnabas, saudaraku. Barnabas itu arti katanya saja adalah, kata dari nama Barnabas itu artinya adalah anak penghiburan. Jadi dia memang encourager. Dia seorang yang terus memperhatikan akan potensi-potensi, dan dia terus ahli, dan memang panggilannya ke situ, dia untuk menyemangati akan orang-orang itu. Kamu bisa, kamu akan dipakai Tuhan pada suatu saat. Dan sebetulnya masa lalu dari Saulus ketika dia pertama kali bertobat, yang memperkenalkan Saulus kepada rasul-rasul yang lain, saudara-saudara di Yerusalem, itu adalah Barnabas, saudara. Karena dia memang punya panggilan yang khas. Dia melihat potensi. Dia tidak melihat kelemahan atau ketidaksempurnaan atau belum jadinya, ya tanda kutip ya, Saulus pada waktu itu. Nah, jadi kalau saudara lihat ya, ini kita lihat di dalam mundur Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 9, saudaraku ya. Nah, di ayat 25, sungguh pun demikian pada suatu malam murid-murid mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena memang Saulus dikenal sebagai penganiaya jemaat, orang yang melawan akan kekristenan pada waktu itu, saudaraku ya. Orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, murid-murid Kristus, dia tentang habis-habisan, dan bukan hanya menentang loh, saudara. Dia memenjarakan mereka, dia menganiaya mereka. Dan namanya sangat terkenal di antara umat Tuhan. Dia seorang radikal, saudara ya, Yahudi radikal. Jadi semua takut ketika orang tersebut ngaku-ngaku bahwa sudah jumpa Yesus, bertobat. Ya siapa tahu kalau dia datang-datang nyusup dan kemudian nantinya melaporkan akan mereka, kegiatan mereka, ibadah mereka dilaporkan kepada orang-orang Yahudi. Kan yang ngeri, saudaraku ya. Jadi ketakutan dari murid-murid Tuhan ini dapat difahami, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi nggak percaya, benar apa enggak itu pertobatannya? Jangan-jangan bohong. Dia ngarang-ngarang cerita, dan supaya diterima,
setelah itu kita dihabisin gitu ya. Ayat 27, nah disinilah fungsi dari seorang Barnabas. Tetapi Barnabas menerima dia, menerima Saulus, dan membawanya kepada rasul-rasul. Dia memperkenalkan pada rasul-rasul, pada Petrus, Yohanes, ya, pada Yakobus, pada yang lain-lain, saudaraku, Rasul Andreas, Thomas, dan sebagainya. Diperkenalkan pada murid-murid Tuhan. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi dia mengamati, meneliti, ya, dia mencari data yang valid, kemudian dia yakin dan dia menerima Saulus yang tertolak itu. Akhirnya Saulus dikenalkan, dan Saulus bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus di Yerusalem pada waktu itu. Nah, saudara, kembali kepada perselisihan tadi ya, kita akan lihat Kisah Rasul 15 ayatnya yang ke 38 tadi. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ayat 39, ini ayat yang kurang sedap, saudara. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah. Saudaraku, kalau saya setiap kali dengar ada pelayan-pelayan Tuhan yang tadinya kompak, kemudian berselisih tajam untuk satu perkara, yang satu punya pandangan gini, yang lain punya pandangan gitu, akhirnya mereka berpisah, hati saya sedih, saudaraku. Hati saya sedih. Mengapa harus terjadi? Tapi kalau kita membaca ini, ternyata rasul-rasul pun mengalami hal yang serupa, saudara. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi Barnabas akhirnya memilih Markus, dibawa ke Siprus, dan ayat 40, tetapi Paulus memilih Silas. Setelah itu nanti kita akan temukan Paulus dan Silas, Paulus dan Silas. Kisah tentang Barnabas tidak lagi diceritakan di dalam Kisah Para Rasul berikutnya. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, saudara, kita akan pelajari bahwa di dalam peristiwa perselisihan yang menurut saya ini manusiawi sekali ya. Jadi ada beda pendapat sampai akhirnya ya sudah, aku jalan ke kiri, kamu ke kanan. Ada baiknya bahwa ayat 40 berbunyi, tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, jadi didoakan. Saya kira Barnabas juga didoakan. Mari Bapak Barnabas, Rasul Barnabas, silahkan melayani menurut pimpinan Roh Kudus. Rasul Paulus juga melayani menurut pimpinan Roh Kudus. Yang ini bawa Yohanes Markus, yang ini bawa Silas, begitu saudaraku ya. Nah, mengapa Barnabas melakukan itu? Tadi sudah saya sebutkan, saudaraku, Barnabas itu mempertahankan Yohanes Markus, bukan karena Yohanes Markus adalah keponakannya saja. Barangkali itu iya, karena dia dekat dan dia mengenali akan karakter watak dari anak muda ini. Tetapi sesungguhnya menurut saya, karena memang tugas panggilan khusus yang istimewa, yang merupakan DNA dari Barnabas itu, ya seperti itu. Dia melihat potensi, mungkin saat itu ketika ditolak ya, ketika Yohanes Markus ditolak oleh Paulus, itu dia down sekali, dia sedih sekali. Dan Paulus tegas, Paulus berkata, kamu nggak bisa ikut, kamu dulu di Pamfilia, gitu aja sudah nggak tahan, kamu udah pulang ke Yerusalem. Ini nanti perjalanan sangat berat. Mungkin Yohanes Markus atau Markus itu berkata, loh Om Paulus, kali ini saya sudah siap, dulu kan saya tuh waktu itu sakit perut, saya nggak tahan begini begitu. Nah, barangkali saudara. Tapi Paulus tegas berkata, nggak bisa, kamu nggak bisa ikut. Barnabas melihat itu, sudah biar ikutlah Lus, biar Markus ini ikutlah, masa nggak dikasih kesempatan. Nah, ini terjadi perbedaan. Nggak bisa, ini nggak main-main. Ini pekerjaan Tuhan yang membutuhkan orang-orang yang siap mati bagi Tuhan. Bukan orang manja,
yang ikut melayani bersama dengan tim kita. Nggak bisa yang mau manja-manjaan, nggak usah, tinggal aja di rumah. Itu kata-kata Paulus barangkali, saudaraku. Jadi keras, tegas, dan memang benar. Nggak main-main itu pelayanan. Nanti kalau ngurusi anak manja kan repot gitu. Itu pandangan Paulus. Tapi Barnabas melihat sisi lain. Barnabas melihat bahwa ada potensi dalam diri Markus, keponakannya itu. Barangkali dia pernah berbuat salah. Dia pernah meninggalkan tim pelayanan di Pamfilia. Itu sebuah kesalahan. Kejatuhan lah katakan. Tetapi ada belas kasihan di hati dari Barnabas. Seperti dulu, Barnabas melihat Saulus ditolak-tolak, dia selidiki dan dia terima, dia perkenalkan kepada para rasul. Dan justru Barnabas yang mengajak Saulus pada waktu itu untuk melayani. Jadi pelayanan Paulus itu di awal-awal itu sangat ditentukan atau menurut saya sangat dipengaruhi oleh peran dari Barnabas, saudara. Memang pada saat perpisahan itu Saulus sudah jadi, Paulus itu sudah matang, saudaraku ya. Dia seorang pemimpin yang tegas dan keras dan sudah siap untuk apa saja. Nah, apa penilaian kita tentang peristiwa yang menyebabkan terpisahnya dui tunggal antara Barnabas Paulus itu? Salahnya siapa? Ya kita tidak usah bahas salahnya. Kalau dikatakan salah, ya namanya manusia pasti ada keliru, ada salah. Kita menyalahkan Paulus kok nggak kasih kesempatan juga ada benarnya, ya kan? Kemudian kita menyalahkan Barnabas, kamu kok terlalu lemah. Ini pelayanan tantangan berat, kok kamu gampang-gampang saja ngajak orang yang pernah meninggalkan kita di Pamfilia. Ya ada benarnya juga. Jadi ya dua-duanya bisa salah, dua-duanya bisa benar, saudaraku. Tetapi kita kembali kepada tugas dan DNA dari pelayanan masing-masing hamba Tuhan. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saya percaya bahwa Barnabas mengasihi Tuhan. Paulus juga mengasihi Tuhan. Masing-masing harus bergerak menurut DNA-nya. Kenapa dulu Barnabas bisa bareng sama Paulus? Karena memang waktunya untuk mendampingi Paulus, mempersiapkan Paulus. Setelah Paulus siap, mungkin waktunya Barnabas untuk mendampingi Markus, keponakannya. Paham ya saudaraku ya? Jadi itulah yang terjadi. Nah, kalau kita lihat epilog dari seluruh kisah ini, Barnabas dan Paulus ini, coba kita lihat Kolose 4 ayat 10. Ini setelah ya bertahun-tahun kemudian ya. Di dalam Kolose, ini surat dari Paulus ya, saudaraku. Paulus yang nulis surat Kolose 4 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Disebut, saudaraku. Jadi salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenaan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dia merekomendasi akan Markus. Nah, sekarang kita lihat 2 Timotius 4 ayat 11. Ini adalah surat di mana Paulus sudah terpenjara, saudaraku, dan hampir selesai tugas di bumi. Dia di dalam 2 Timotius itu kan dia juga berkata bahwa sekarang darahku sudah mulai tercurah dan sebagainya ya, sebagai korban. Berarti itu sudah saat menjelang dia selesai tugas di bumi. Nah, kita lihat saudaraku dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, bunyinya demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jadi pada akhirnya, Paulus itu merindukan akan Markus. Jemputlah Markus, bawa dia ke sini. Pelayanannya penting bagiku. Saudara tahu, Markus ini punya bakat apa? Punya talenta apa?
Meskipun tidak dijelaskan ya dia itu pendidikannya tinggi atau rendah ya. Tetapi Markus ternyata punya kemampuan menulis, saudara, mencatat. Saya nggak tahu apakah tulisan-tulisan surat-suratnya Paulus ini yang sebagian yang nuliskan adalah Markus. Kita nggak tahu karena akhirnya Markus dijemput dan mendampingi Paulus ketika Paulus ada di penjara. Nah, saudara, Markus akhirnya karena dia adalah murid dari Petrus, dia menuliskan Injil. Dan Injilnya namanya Injil Markus. Kita berhutang kepada Markus, saudaraku, karena ada Injil Markus. Bahkan para ahli mengatakan bahwa Injil Markus ini Injil yang paling tua gitu ya, dari Injil-Injil yang lain. Nah, Markus ini menulis Injil Markus itu, dan itu merupakan warisan yang luar biasa. Tapi kita jangan lupa, saudaraku, pada waktu Markus down, pada waktu Markus ditolak oleh Paulus, mau ikut pelayanan tidak boleh, mungkin dia sempat sedih begitu ya, sempat merasa bahwa dia tidak diterima di dalam pelayanan. Ada Barnabas yang meneguhkan dia, yang mengajak dia, sampai akhirnya dia bisa dipulihkan. Sampai akhirnya bahkan Paulus pun mengakui dan menerima, bahkan merekomendasi akan Yohanes Markus ini. Saudaraku, bukankah luar biasa kalau kita melihat epilognya atau akhir ceritanya, Injil Markus yang menjadi dasar dari penulisan Injil yang lain, itu luar biasa, saudaraku. Itu ditulis oleh seorang yang pernah ditolak oleh Paulus. Jadi kalau sekarang ini terjadi ya, zaman sekarang ini terjadi akan perselisihan dua hamba Tuhan, mari kita berpikir positif. Barangkali ke depan itu Tuhan punya rencana, Tuhan bisa pakai. Entah itu disebut kesalahan atau kebenaran dari dua-duanya. Ya, benar dan benar, kalau beda itu pasti yang salah satu salah. Oh, belum tentu, bisa dua-duanya benar, saudaraku. Karena Tuhan memang punya rencana lain. Nah, kita harus mulai berpikir seperti itu. Bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi, kalau saudara lihat ada pertengahan perselisihan, doakan. Biar kalau memang betul-betul harus berpisah, itu perpisahan itu justru akan akan sesuatu yang berguna, bahkan kekal. Saudaraku, Injil Markus ini kan kekal sifatnya. Saudara nggak pernah mikir, saya ajak Anda mikir sebelum kita akhiri, mengapa Paulus tidak menulis Injil? Iya kan? Ya, saudara mungkin berkata, Paulus kan bukan murid Yesus secara langsung. Dia bertobat setelah Yesus mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Dia bertobatnya kan belakangan. Nah, tapi Lukas juga bukan murid langsung, meskipun ada yang mengatakan bahwa Lukas itu bagian dari 70 murid Tuhan. Tapi saudara, sama-sama pengetahuan Paulus tentang Injil saya kira kuat sekali. Dia belajar banyak dari orang-orang Kristen pada waktu itu tentang siapa Yesus, dan pewahyuan-pewahyuannya banyak. Karena memang bagiannya bukan dia yang menulis Injil atau riwayat Kristus. Yang menulis Injil oleh Tuhan ditetapkan justru Markus. Paham ya, saudaraku ya? Tuhan punya rencana. Mari kita fokus pada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.